9 tahun 2022. Hari ini Senin tanggal 14 bulan September 2022 melaksanakan PPL Aksi dengan tema menyayangi tumbuhan subtema 3 manfaat tumbuhan bagi manusia pembelajaran 3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua anak-anak ibu. Pagi, Bu. Hari ini semua sehat? Sehat, Bu. Hari ini kita belajar seperti Biasa. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran kita, tentu yang pertama-tama dulu kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Doa meminta kekuatan kepada Tuhan supaya kita sehat, supaya kita semangat dalam Belajar. Baik, siapa anak ibu yang maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa? Saya pun. Baik, silakan. Teman-teman, mari kita bersatu. Yuk. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami dari rumah hingga sampai di sekolah ini. Kami mau belajar, berikan kami kepintaran agar kami bisa tahu apa yang dikasih oleh guru-guru kami. Dan terlebih juga orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, berikan mereka umur yang panjang agar mereka bisa mencari nafkah kami dalam sehari-hari. Dan juga guru-guru kami yang mengajari kami pada hari ini, berikan mereka Roh Kudus-Mu agar mereka bisa mengajari kami dengan baik. Hanya ini doa kami serahkan dalam tangan. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai, ibu mau absen dulu ya. Mau lihat siapa yang hadir hari ini ya. Ibu panggil ya. Grace, Ivan, Eki, Dian, Angelina, Ertin, Wisdom. Berarti hadir semua ya. Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, untuk anak-anak lebih semangat untuk menerima pelajaran, maka kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi lagu nasional. Ayo, siapa yang bisa memimpin kita dalam lagu? Oke, silakan anak ibu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk. Terima kasih buat anak ibu Delti. Baik, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang perawatan tumbuhan. Nah, sebelumnya dulu ibu mau tanya ini. Siapa anak-anak ibu yang pernah pergi ke pantai? Semua sudah pergi ke pantai? Sudah. Terima kasih. Berarti anak-anak ibu semua sudah pernah melihat yang namanya pantai. Nah, di pantai itu
tumbuhan yang ada atau tumbuhan di sekitar pantai. Salah satunya apa? Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, silakan. Apa itu dia? Pohon kelapa. Pohon kelapa. Udah pernah lihat pohon kelapa di tepi pantai? Itu juga salah satu tumbuhan yang tumbuh di sekitar pantai. Nah, selain pohon kelapa, ada juga pohon bakau. Pernah melihat pohon bakau? Pernah. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kita lihat di depan ya. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, tentang perawatan hutan bakau. Yang kedua yaitu penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Dan yang ketiga yaitu menggambar dengan hiasan dekorasi. Nah, yang pertama dulu yang kita pelajari yaitu bagaimana perawatan hutan bakau. Nah, ini anak-anak, perhatikan ini di atas. Inilah yang disebut dengan tumbuhan bakau. Perhatikan. Inilah yang tadi yang anak-anak itu bilang tadi pohon kelapa ini kan? Iya. Ini juga tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau yang sering tumbuh di pinggir pantai. Untuk lebih jelasnya bagaimana kita mengetahui bagaimana itu hutan bakau, simak bacaan di atas. Silakan, anak-anak ibu silakan dibaca bacaan di atas tentang hutan bakau. Di dalam buku paketnya juga ada, ya. Silakan disimak dan dibaca. Sudah? Kita lanjutkan berikutnya. Sudah semua? Nah, sebelum kalian menanyakan apa saja tentang hutan bakau, maka ibu jelaskan sedikit ya. Didengarkan. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Anak-anak kelas 3 ini karena mereka penasaran bagaimana itu apa yang disebut hutan bakau, maka mereka berkunjung ke ke hutan bakau. Mereka ingin tahu bagaimana itu tentang perawatan hutan bakau. Nah, di situ hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Nah, itulah gunanya tadi hutan bakau. Gunanya hutan bakau tadi yaitu untuk melindungi garis pantai dari pengikisan. Artinya misalnya kalau ada ombak, maka hutan bakau ini yang menahan ombak supaya tidak langsung menerjang ke daratan. Nah, selain itu juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Nah, jadi sudah pernah dengar tsunami kan? Sudah pernah terjadi kan? Nah, inilah gunanya hutan bakau ini. Karena misalnya kalau ada tsunami, ada gelombang besar, maka pohon bakau inilah yang menahan itu.
Dia menahan supaya ombak tidak langsung ke daratan. Jadi dia bisa menahan. Ya, nah itulah gunanya atau manfaat dari hutan bakau. Selanjutnya, ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Silakan dibaca ini dulu. Ini hal yang sangat penting. Satu paragraf saja. Ada dua hal penting. 1, 2, 3. Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Nah, itu gunanya tadi. Bagaimana cara merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Nah, yang dimaksud dengan penyiangan yaitu membasmi hama. Ya kan? Membasmi hama. Nah, kalau penyulaman apa? Pengganti pohon bakau yang mati. Apa? Pengganti pohon bakau yang mati. Itu yang disebut dengan penyulaman. Jadi kalau ada pohon bakau yang mati, maka kita berusaha menggantinya, menanamnya kembali. Itu yang disebut dengan penyulaman. Nah, hal penting di situ lagi, apa saja yang merusak tumbuhan bakau? Apa yang merusak tumbuhan bakau di situ? Kepiting. Apa? Kepiting. Apa? Manusia. Kepiting dan Manusia. kepiting dan manusia. Jadi itulah yang merusak tumbuhan bakau, kepiting dan manusia. Jadi kalau kita sudah mengetahui itu, jadi kita jangan sembarangan kalau berkunjung ke hutan bakau, kita jangan sembarangan menginjaknya. Itu gara-gara karena kita menginjak tanpa sengaja sehingga pohon-pohon bakau itu menjadi mati. Itu gunanya tadi penyulaman dan penyiangan. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Apa itu tumbuhan bakau? Apa itu tumbuhan bakau? Pertanyaan yang sangat bagus. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada? Tidak. Jadi menjawab kalau tidak ada ya. Tumbuhan bakau itu adalah tumbuhan semak yang hidup di tepi pantai. Iya, tumbuhan semak yang tumbuh atau yang hidup di pinggir pantai. Baik, sudah jelas semua? Sudah. Sudah paham dengan bacaan di atas? Sudah. Kalau sudah paham, sekarang kita bermain peran. Bermain peran sesuai dengan bacaan di atas. Karena tadi dalam bacaan di atas yaitu anak kelas 3 berkunjung ke hutan bakau ya. Mereka berkunjung ke hutan bakau ya. Mereka berkunjung ke hutan bakau. Nah, untuk itu kita nanti akan bermain peran. Ada yang menjadi penjaga hutan bakau dan ada juga yang menjadi siswa kelas 3. Nah, sebelum kita memerankannya di depan, kita dulu menyusun pertanyaannya. Jadi masing-masing kelompok nanti menyusun pertanyaannya untuk diperankan di depan, ya. Nah, Ibu akan berikan lembar OKPD-nya.
untuk dikerjakan. Ini ya. Silakan ya. Ibu kasih waktu berapa? 5 menit ya? 5 menit. Baik, silakan dikerjakan, silakan diskusikan. Kalau ada yang kurang jelas, ditanyakan sama ibu. Diskusikan apa kira-kira yang ingin ditanyakan atau apa informasi yang ingin diketahui dalam bacaan hutan bakau. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kita perankan di depannya. Kita memerankan di depan tiap kelompok. Ya. Yang pertama, kelompok 1. Berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan ke depan. Silakan yang ibu. Oke. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bolehkah kami bertanya? Silakan. Kami siswa dari SD Sisaranidi ingin menanyakan sesuatu. Saya dan teman-teman ingin menanyakan tentang perawatan hutan bakau. Nama saya Testariang dan nama teman saya Anjani, Dian, Arif, dan Jaya. Kami ingin menanyakan bagaimana cara perawatan hutan bakau. Apa fungsi hutan bakau bagi garis pantai? Fungsi hutan bakau adalah melindungi garis pantai dari pengikisan dan meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di mana hutan bakau ditemukan? Hutan bakau banyak tumbuh di sekitar garis pantai. Siapa yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau? Yang paling banyak yang menyebabkan kerusakan hutan bakau adalah manusia karena sering terinjak oleh pencari ikan. Mengapa pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau harus dikendalikan? Karena kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Mengapa hutan bakau banyak tumbuh di tepi pantai? Hutan bakau banyak tumbuh di tepi pantai karena daerah pantai daerah yang kaya akan air. Dengan begitu pohon bakau dengan gampang menyerap air pada pantai dan membuat pohon bakau tumbuh dengan subur. Apabila tidak ada hutan bakau, apa yang akan terjadi? Jika tidak ada hutan bakau, hewan dan tumbuhan akan hilang dan sulit mencari udara segar, serta ombak laut langsung menerjang langsung ke daratan sehingga terjadi pengikisan.
Siapa yang akan dirugikan kalau hutan bakau tidak ada? Kalau tidak ada hutan bakau, yang rugi adalah masyarakat dan paling utama adalah nelayan. Terima kasih. Iya, berikan tepuk tangan buat Bagus. Bagaimana bagus? Bagus. Kelompok mereka? Bagus. Sekarang kita tampilkan kelompok 2. Silakan, tepuk tangan. Baik, siapa? Siapa penjaga hutan bakau? Yang bertanya? Iya, penjaga hutan bakau. Ini yang menjawabnya menjadi siswa kelas 3 ya. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami. Selamat pagi, Pak. Bolehkah kami bertanya? Kami siswa dari SD Saraili ingin menanyakan sesuatu. Saya dan teman-teman ingin menanyakan tentang perawatan hutan bakau. Nama saya Elsime dan nama teman saya Wisdom, Profil, dan Angel. Kami ingin menanyakan bagaimana cara perawatan hutan bakau. Apa fungsi hutan bakau bagi garis pantai? Fungsi hutan bakau adalah melindungi garis pantai dari penghabisan dan menendang gelombang besar masuk ke laut. Di mana hutan bakau ditemukan? Hutan bakau banyak tumbuh di sekitar garis pantai. Siapa yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau? Yang paling banyak yang menyebabkan kerusakan hutan bakau adalah manusia, karena sering terinjak oleh pencari ikan. Mengapa pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau harus dikendalikan? Karena kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Baik, demikian hasil kelompok 2. Berikan tepuk tangan buat mereka. Nah, sepertinya kurang semangat anak-anak ibu ini. Tepuk semangat kita dulu ya. Ya, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semangat. Oke, anak-anak ibu sudah semangat ya. Sekarang kita tampilkan kelompok 3. Berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Coba diatur tempatnya. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bolehkah kami bertanya? Silakan. Kami siswa dari SD Sisaragili ingin menanyakan sesuatu. Saya dan teman-teman ingin menanyakan tentang perawatan hutan bakau. Nama saya Erlin dan nama teman saya Hetty, Grace, Rachel, dan Henny. Kami ingin menanyakan bagaimana cara perawatan hutan bakau. Apa fungsi hutan bakau bagi garis pantai? Fungsi hutan bakau adalah melindungi garis pantai dari pengkisan dan menendang gelombang besar termasuk tsunami. Dengarkan kelompok yang lain. Silakan beri Hutan tanggapan. bakau ditemukan. Hutan bakau banyak tumbuh di sekitar garis pantai. Siapa yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau? Yang paling banyak yang menyebabkan kerusakan hutan bakau adalah manusia karena sering terinjak oleh pencari ikan. Mengapa pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau harus dikendalikan? Karena kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Mengapa hutan bakau banyak tumbuh di tepi pantai? Hutan bakau banyak
tumbuh di tepi pantai karena daerah pantai daerah yang akan air. Dengan begitu pohon bakau dengan gampang menyerap air pada pantai dan membuat pohon bakau tumbuh dengan subur. Apabila tidak ada hutan bakau, apa yang akan terjadi? Jika tidak ada hutan bakau, hewan dan tumbuhan akan hilang dan sulit mencari udara segar, serta ombak laut langsung menerjang langsung ke daratan sehingga terjadi pengikisan. Siapa yang akan dirugikan kalau hutan bakau tidak ada? Kalau tidak ada hutan bakau, yang rugi adalah masyarakat dan yang paling utama adalah nelayan. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 4. Silakan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami. Selamat pagi, Bu. Bolehkah kami bertanya? Silakan. Kami siswa dari SD Saraili ingin menanyakan sesuatu. Saya dan teman-teman ingin menanyakan tentang perawatan hutan bakau. Nama saya Lukman dan nama teman saya Yuni Eki dan Joel. Kami ingin menanyakan bagaimana cara perawatan bakau. Apa fungsi hutan bakau bagi garis pantai? Fungsi hutan bakau adalah melindungi garis pantai dari pengikisan dan meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di mana hutan bakau ditemukan? Hutan bakau banyak tumbuh di sekitar garis pantai. Siapa yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau? Yang paling banyak yang menyebabkan kerusakan hutan bakau adalah manusia karena sering terinjak oleh bercarinya ikan. Mengapa pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau harus dikendalikan? Karena kepiting kena menggigit batang anak pohon bakau. Baik. Demikian hasil kerja kelompok 4. Berikan tepuk tangan. Nah, dari hasil kerja kelompok kalian, Ibu sangat senang. Ternyata kalian sudah memahami benar bagaimana itu perawatan hutan bakau. Untuk itu, kita akan mengerjakan soal sesuai dengan teks bacaan di atas. Silakan kerjakan di lembar kerjanya masing-masing. Ibu akan bagikan ya. Silakan ya dikerjakan.
Nah, sekarang materi kita tentang perawatan hutan bakau sudah selesai. Maka sekarang kita masuk materi yang berikutnya, yaitu penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Pernah mendengar garis bilangan? Untuk lebih memperdalam, maka kita mempelajarinya kembali bagaimana itu garis bilangan. Untuk menjumlahkan angka dengan menggunakan garis bilangan, yang pertama dulu kita harus membuat garis bilangannya. Membuat garis, perhatikan anak-anak ibu ya. Nanti ibu suruh ke depan satu-satu, ya. Makanya harus diperhatikan. Ini yang disebut dengan garis bilangan. Biasanya garis bilangan kita mulai dari angka 0. Angka 0. Kemudian dia melangkah ke sebelah kanan. Kita tulis. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sampai 15 dulu ya. Iya, Bu. Ini yang disebut dengan garis bilangan. Jadi kita tulis angkanya mulai dari angka 0 sampai selanjutnya. Nah, bagaimana yang disebut dengan menjumlahkan dengan menggunakan garis bilangan? Contohnya, ada soal misalnya 8 ditambah 5. Kita menjumlahkan angka ini dengan menggunakan garis bilangan. Jadi yang pertama dulu angka 8. Nah, kita menghitung mulai dari angka 0 sampai 8 langkah. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tambah 5. Berarti kita lagi melangkah 5 langkah. Mulai dari angka 8. hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Iya. 5. Angka yang terakhir berapa dia tunjukkan? 13. Jadi berapa hasilnya 8 ditambah 5? 13. Berarti hasil akhirnya ini menunjukkan jumlah keseluruhan dari 8 tambah 5. Bagaimana, sudah paham? Sudah. Buat satu lagi. Kita menjumlahkan 7 tambah 4 menggunakan garis bilangan. Buat garis bilangannya. Tetap dimulai dari angka 0. terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 aja dulu ya. Iya. Nanti baru kita tambahkan. 7 tambah 4. Tentu kita mulai dari angka 7. Kita melangkah 7 langkah mulai dari angka 0. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Terus tambah 4. Berapa langkah lagi kita melangkah? 4, Mulai dari 7. hitung. 1, 2, 3, 4. 4. Berapa hasilnya? 11. 11. Ini hasilnya.
pada hasil akhir menunjukkan 11. Bagaimana, sudah paham? Sudah paham? Ibu suruh ke depan. Siapa yang bisa? Semua bisa. Isa, silakan ke depan. Ibu kasih soal 1. Tulis. Delapan tambah 4. Coba lihat, bagaimana, benar itu? Benar. Tepuk tangan buat. Berikutnya, siapa lagi? Oke, silakan. Herti. Lima tambah 5. Bagaimana? Benar itu? Benar. Coba dulu diteliti, benar apa tidak itu? 5 tambah 5. 10. Benar. Berikan tepuk tangan buat teman-teman. Satu lagi ya. Siapa lagi yang mau? Wisdo. Silakan. Coba lihat, bagaimana? 8 tambah 3 dengan menggunakan garis bilangan, hasilnya 13. Ya. Benar? Benar. Berikan tepuk tangan buat Wisdo. Nah, berarti anak-anak ibu semua sudah pintar-pintar ya. Sudah mengerti bagaimana menjumlahkan dengan menggunakan garis bilangan. Bisa kalian kerjakan soal? Bisa. Kasih soalnya ya, udah dikerjakan.
Dikerjakan masing-masing. Kerjakan dengan bagus. Usahakan hasilnya benar. Jangan salah menghitung. Gunakan garis bilangan. Jangan dijumlahkan seperti biasa ya. Tapi menggunakan garis bilangan. Sudah? Sudah. Silakan dikumpulkan. Baik, terima kasih. Pembelajaran kita tentang menjumlahkan angka dengan menggunakan garis bilangan sudah selesai. Kita masuk materi berikutnya yaitu membuat gambar hiasan dekoratif. Nah, sebelumnya dulu untuk lebih semangat, kita dulu melakukan gerakan tepuk semangat. Kamu bisa, kamu bisa, kita bisa, semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semangat. Semangat ya. Sekarang kita masuk materi berikutnya yaitu membuat gambar hiasan dekoratif. Pelajaran kita atau materi kita tentang menjumlahkan dengan menggunakan garis bilangan sudah selesai. Masuk kita pada materi selanjutnya yaitu membuat gambar hiasan dekoratif. Nah, sebelum kita membuatnya, maka anak-anak ibu perhatikan dulu bagaimana cara membuat gambar hiasan dekoratif.
Baik. Kalian sudah melihat gambar dekoratifnya? Nah, sebelum kita membuatnya, tentu kalian bertanya-tanya apa itu hiasan dekoratif, ya kan? Iya. Pasti anak-anak ibu ini bertanya apa itu hiasan dekoratif. Nah, hiasan dekoratif itu adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menghias dan membuat sesuatu yang lebih menarik. Artinya kita membuat gambar atau menghias salah satu gambar dan membuatnya lebih indah. Itu yang disebut dengan hiasan atau gambar dekoratif. Artinya yang segala yang berhubungan dengan hiasan. Kalau kalian mendengar apa itu dekoratif, sering mendengar dekoratif. Berarti kalau kalian mendengar itu dekoratif, berarti segala sesuatu yang berkaitan atau yang berhubungan dengan hiasan. Segala apa yang dihias-hias, segala apa yang kalian gambar-gambar, nah itu disebut dengan dekoratif. Mau gambar dekoratif? Kalian sudah melihat tadi bagaimana cara menghias suatu benda menjadi lebih menarik. Seperti yang di atas tadi ada gambar, salah satu contoh gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif ini yaitu inspirasi dari daun-daunan atau daun tumbuh-tumbuhan. Kemarin ibu sudah menyuruh kalian mengamati apa saja daun-daun yang ada di sekitar kalian, ya, di sekitar lingkungan kalian. Jadi apa tujuan ibu menyuruh kalian mengamati itu? Nanti menjadi inspirasi kalian dalam membuat hiasan dekoratif. Dengan melihat bermacam-macam daun, jadi inspirasi buat kalian nanti dalam menghias atau menggambar dekoratif. Seperti kalian pernah melihat daun singkong. Daun singkong itu juga bisa dibuat sebagai inspirasi kita dalam menggambar dekoratif. Jadi sekarang kita menggambar dekoratif khususnya dari daun tumbuh, ya. Nanti kalian mengerjakannya dengan kelompok, ya.
dengan kelompok. Ini nah, ini gambar dekoratif kalau sudah digambar. Ini dia ya. Ada contoh daun-daunan, ada juga dari hewan, ya seperti ikan. Kita bisa menggambar benda-benda tersebut menjadi lebih menarik. Begitu juga ini nanti dari daun tumbuhan, kita membuat gambar dekoratif dari daun tumbuhan. Bagaimana? Sudah paham? Sudah. Nanti tujuan kita di situ yaitu bagaimana menggambar dengan lebih menarik, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada tidak? Tidak. Sekarang keluarkan alat-alat tulismu atau alat-alat yang baru. Kita menggambar hiasan dekoratif. Dipersilakannya gambar dengan sebaik-baiknya, warnai dengan sebaik-baiknya. Usahakan itu daun tumbuhan yang kamu kasih atau yang kamu gambar, usahakan itu durasinya itu banyak ya. Macam-macam daunnya dari mana. Jangan hanya satu daun saja. Cari daun yang lain. Jadi digabung dia menjadi hiasan dekoratif. Digambar dengan bagus ya.
ya. Bagaimana anak sudah siap? Siap kan ya? Siap kan? Sudah, silakan ditebalkan, dikumpulkan. Kumpulkan. Kelompok satu mana? Sini. Kelompok 3, 4. Kelompok 2. Ada lagi? Sudah? Sudah semua?
Sudah? Baik. Semua hasil kelompoknya sudah dikumpulkan. Coba kita perhatikan bersama. Coba kita perhatikan bersama ya. Sudah semua, perhatikan Ibu. Kelompok 1. Coba kalian perhatikan kelompok 1. Bagaimana? Sudah bagus hasil kelompok 1? Sudah? Bagaimana warnanya? Sudah sesuai? Ya. Dari penilaian Ibu dari kelompok 1, gambarnya cantik, hanya saja perpaduan warnanya masih kurang, ya, masih kurang. Jadi harus diperbaiki lagi sehingga diusahakan warnanya lebih menarik, ya. Ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, ini coba kalian lihat dari kelompok 2. Udah bagus? Udah bagus belum? Kalau kita perhatikan ini dari daun jambu, di situ ada buahnya. Udah cantik gambarnya ya, cantik. Ada buah, itu ada dikasih buah jambunya, daunnya juga bagus. Hanya saja warnanya masih kurang menarik. Itu harus diperbaiki ke depan untuk lebih baik lagi ya. Kelompok 3. Ini kelompok 3. Ya. Kelompok 3. Udah bagus juga. Daun-daunnya, warna bunganya juga, hanya saja masih kurang. Bagaimana? Gambarnya sudah bagus tapi warnanya masih kurang. Nah, dari gambar yang sudah kalian kumpulkan, yang sudah kalian kerjakan, Ibu menyimpulkan bahwa gambar yang sudah kalian buat cukup bagus. Hanya saja yang menjadi kekurangannya di situ adalah pewarnaannya, atau dalam mewarnainya masih kurang. Perpaduan warnanya masih kurang menarik. Jadi untuk kedepannya kalau ada lagi tugas kita menggambar, diusahakan supaya gambarnya lebih menarik dengan memberikan warna-warna yang lebih menarik. Ya. Baik. Demikian materi kita pada hari ini. Dari pertama tadi materi apa? Yang pertama tadi tentang apa? Makan hutan bakau. Yang kedua tadi menggunakan garis bilangan. lagi Garis bilangan. dan yang ketiga tadi apa? Yang barusan ini menggambar hiasan dekoratif. Inilah materi kita hari ini sudah selesai. Bagaimana? Apakah senang dengan pelajaran kita hari ini? Betul, benar-benar senang? Kalau memang kalian senang, ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Aku bisa. Kita bisa. Semangat. Harapan
belajar lagi supaya lebih semangat lagi ya. Nah, untuk itu materi kita pada hari ini sudah selesai. Untuk itu sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa. Ya, kita berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya Bu. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami. Mulai dari tadi kami memulaikan mata pelajaran kami sampai kami mengakhirinya. Kami mohon Tuhan tanamkanlah itu di dalam hati kami agar bisa menjadi bekal bagi kami kala masa depan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada guru-guru yang mengajari kami pada siang hari ini. Berilah mereka kekuatan, kesehatan, agar mereka bisa mengajari kami dengan baik. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Kami mohon, jagalah kami di perjalanan, agar kami bisa sampai di rumah kami masing-masing dengan baik. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dulu ya. Lagu Daerah. Ayo berdiri dulu. Berdiri. Kita bernyanyi lagu Daerah. No sino dela. Tiga ya. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak ibu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Silakan bukunya dikumpulkan. Jangan lupa. Jangan sampai ketinggalannya.